Pengepungan di Bukit Duri. Ya, jujur dari judulnya pas pertama kali film ini diumumkan di tahun lalu, gue tuh kayak anjing, Lord of the Rings versi Indonesia nih bos, gitu kan? Atau Braveheart-nya Indonesia kan? Nah, itu langsung berpikir kalau misalnya film ini akan menampilkan ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu masyarakat yang sudah mengepung para koruptor-koruptor bajingan di atas bukit ini. Bayangan gue tuh udah semegah segrande itu. Here's Johnny. Apalagi saya kan Kristen ya. Kalau misalnya udah mendengarkan kata bukit, yang terpikirkan langsung di kepala saya adalah Bukit Golgota. Waduh. Dan lu tahu, setelah gue menonton filmnya, ternyata film ini yang berjudul Pengepungan di Bukit Duri ini menceritakan 4 orang yang dikepung sama anak SMA di gudang sekolah. Ini membuktikan kalau urusan clickbait, seorang ngelantur pun masih kalah sama seorang Joko Anwar. Lu bisa sopan nggak? Ya, jadi sebenarnya gue udah nonton film ini duluan ya, di bulan kemarin pas lagi screening, karena gue diundang secara pribadi sama Bang Joko Anwar. Diundang karena apa? Untuk ikut diskusi. Jadi setelah gue nonton film di screening, ya ini sebelum gala premier ya, itu dikasih waktu untuk diskusi mengenai keresahan-keresahan sosial, isu pendidikan, kekerasan, diskriminasi yang memang terjadi di film ini dan sangat-sangat relate dengan apa yang kita alami saat ini di Indonesia. Satu kata untuk film Pengepungan di Bukit Duri dari ngelantur, positioning. Ini adalah hal yang paling mengganggu dari film ini menurut gua. Apakah film ini adalah film realis yang mencoba untuk mereka ulang kejadian kerusuhan di tahun 1998 tapi dengan latar waktu di masa depan dalam dunianya Joko Anwar, dunia distopianya dia? Atau ini film surrealis yang mencoba mengeksplor segala keresahan di hatinya seorang Joko Anwar mengenai kondisi negara ini hari-hari ini? Sebenarnya jawabannya udah jelas juga sih. Ya Bang Joko kan main di tengah-tengah antara realis sama surrealis. Dia nggak bakal mau berani main di full surrealis murni. Seperti misalnya film favoritnya dia. Gue berkali-kali ngeliat interview Bang Joko kalau misalnya ditanya apa film favoritnya, pasti ada satu film ini. Film favorit gue ini Punch Drunk Love. Punch Drunk Love. Tapi kalau misalnya dia bikin film kayak begitu, mungkin memang itu favoritnya Bang Joko kan, tipe genre film seperti itu yang bisa mengeksplorasi ide-ide gila dalam benak hatinya Bang Joko Anwar. Tapi kalau misalnya dia bikin film kayak begitu, kagak ada yang nonton anjing. Ya tetap aja ada yang nonton. Cuman maksudnya nggak bakal selaku film-film dia yang sebelum-sebelumnya kayak Pengabdi Setan lah, Perempuan Tanah Jahanam lah. Karena kalau misalnya dia bikin film surrealis, nggak bakal ada yang paham dan nggak bakal ada yang bisa menikmati juga gitu di Indonesia ya. Dikit lah. Jadi jelas kalau misalnya Bang Joko itu tahu target pasarnya itu seperti apa. Jadi dia akan bikin film ya tetap stay grounded tapi dengan unsur surrealis yang dia masukkan secara perlahan-lahan. Sama lah kayak film-film dia sebelumnya, terus Anomali lah, Siksa Kubur lah, itu kan film-film yang surrealis banget sebenarnya, tapi tetap dibangun dalam kerangka dunia realita. Dibikin lebih abstrak supaya nggak terlalu mengajari gitu, memberitahu pesan moral terhadap masyarakat, tapi ya biar masyarakat juga bisa menikmati dalam kerangka dunia realita. Jadi orang juga tetap bisa menikmati thrillernya lah gitu, horornya lah. Tapi kenapa justru di film yang satu ini positioningnya malah jadi kerasa kurang jelas? Karena konsep yang ditawarkan film ini mengacu ke peristiwa sejarah. Nah ini yang jadi masalah. Peristiwa sejarah kerusuhan
1998. Bukan ide bebas mengenai orang yang bangun di tengah hutan tanpa ingat apa-apa, atau sebuah gedung di mana lu bisa nonton TV yang terhubung dengan berbagai macam CCTV yang memperlihatkan hal-hal yang sangat-sangat mengerikan, atau orang yang ingin mencari tahu kebenaran mengenai dunia akhirat. Nah, kalau film-film tadi ya Bang Jo kan bebas mau bikin surrealis apa, kayak siksa kubur, bingung antar dunia mana yang realita, mana yang alam bawah sadar, mana yang mimpi. Bener-bener mau diacak-adul, mau dibikin seabstrak mungkin, nyaman karena memang topiknya mendukung. Sedangkan di film ini, style Bang Joko Anwar ini berbentrokan dengan konsep cerita yang ditawarkan yang memerlukan unsur realis yang sangat-sangat kuat demi menghadirkan tense ketegangan dengan konsep what if. Kerusuhan 1998 terjadi lagi. Oke, gue pelan-pelan dulu ya. Mungkin buat kalian yang masih belum tahu, ini gue jelasin ulang. Sebenarnya gue udah jelasin berkali-kali, tapi nggak apa-apa, gue ulangin lagi. Apa yang gue maksud dengan surrealis? Apa bedanya dengan realis? Oke, sederhananya gini. Kalau realis itu berfokus terhadap realita dan logika, kalau surrealis itu kebalikannya, mengeksplor ide. Jadi ide yang sering kali itu terkerangkeng dengan dunia realita dan logika. Jadi ada batasan logika sehingga ide lu sebenarnya nggak bisa keluar gitu. Biasanya seperti itu. Nah, makanya ada seni surrealis untuk mengeksplorasi ide-ide di alam bawah sadar manusia yang sering kali terkerangkeng dengan logika dan dunia realita tersebut. Nah, sekarang kenapa positioning adalah masalah utama dari film ini? Karena kalau misalnya kita anggap aja kalau misalnya ini film realis. Kalau misalnya film ini realis yang menggambarkan visi seorang Joko Anwar terhadap Indonesia di masa depan di mana kerusuhan 1998 itu terjadi lagi. Tapi anehnya banyak sekali unsur hiperbola yang sangat-sangat tidak realistis. Artinya banyak logika yang tidak berjalan. Artinya lagi banyak sekali plot instan yang dimasukkan ke dalam cerita yang sama sekali tidak masuk akal. Dan sangat terlihat kalau misalnya Bang Joko memang pengen mengeksplor ide alam bawah sadarnya melampaui batasan logika, batasan realita. Artinya apa? Surrealis kan? Sederhananya ada distorsi realitas di film ini. Oke, kalau misalkan masih Bang, musik maksudnya apa sih? Agak jelas. Oke, gua kasih contohnya. Kita mulai dari premis cerita film ini yang sebenarnya sederhana banget. Ada Cina ya, Cina nih yang cicinya diperkosa dan hamil pada saat kerusuhan tahun 2010. Dan 17 tahun kemudian, si Cina bernama Edwin ini melakukan misi untuk mencari anak cicinya tersebut alias keponakannya. Selesai, udah gitu doang ceritanya. Lo harus cari dia. Siapa? Anak gue. Cuman memang konflik utama di film ini bisa terjadi karena si Edwin yang mencoba untuk menjadi guru pengganti di beberapa sekolah di wilayah Jakarta Timur. Karena katanya keponakannya ini sekolah di wilayah Jakarta Timur. Dan semua sekolah udah dia cari sebenarnya. Yang terakhir nih, tinggal yang terakhir, yaitu sekolah SMA Bukit Duri. Dan sekolah tersebut seringkali dianggap sebagai sekolahnya anak-anak buangan. Karena anak-anak itu bener-bener nakalnya udah gak ketolongan lagi lah. Bahkan ketika si Edwin ngajar di kelasnya, ada satu anak yang bernama Jeffrey. Ini salah satu karakter utama kita juga. Yang udah sering melakukan tindakan kriminal, seorang pemimpin geng di sekolahnya dia. Dan kalian udah bisa tebak lah, Jeffrey ini sering kali bersih tegang dengan Edwin karena memang kelakuannya udah paling biadab lah nih si Jeffrey ini. Nah, inti konflik film ini adalah ketika kerusuhan yang sempat terjadi di tahun 2010, ceritanya di film ini ya, itu terjadi lagi 17 tahun kemudian di tahun 2027. Dimana ketika si Edwin ini lagi ngajar di SMA Bukit Duri dan momentum tersebut dimanfaatkan oleh si Jeffrey untuk melakukan balas dendam terhadap si Edwin. Dia pengen bunuh tuh si Edwin yang selalu menyudutkan dia gitu, seolah-olah dia ini memang layak untuk dibuang sama kedua orang tuanya. Dan itulah yang kalian akan tonton di paruh babak kedua film ini, yang dimana si Edwin dengan 3 orang lainnya itu terkepung di gudang sekolah karena pengen dibantai sama Jeffrey dan kawan-kawannya. Lah, kalau kayak gitu distorsi realitasnya di mana, Bang? Menurut gue itu make sense aja. Di mana-mana. Kalau Anda nonton film ini ya. Jadi gini, SMA Bukit Duri ini bener-bener anaknya udah gak ketolongan. Bener-bener biadab mampus, tuh bisa lihat. Hancur banget dah. Tapi bisa-bisanya di sekolah tersebut ada satu guru perempuan yang terlihat sangat-sangat ceria gitu. Ibarat malaikat di tengah-tengah neraka. Nah, apakah itu hal yang realistis? Menurut gue enggak sih. Karena menurut gue ini hanyalah sebuah simbolisasi dari Bang Joko Anwar lagi. Ya lagi-lagi dia pengen menekan ke sebuah pesan sosial, emansipasi wanita yang sebenarnya udah di-setup dari dialog awal. Jadi kalau kalian nonton nanti ada satu dialog antara Edwin dengan Bu Guru Diana ini. Kan aku perempuan. Kamu bukan salah satu laki-laki dari masa lalu yang nganggep perempuan gak bisa ngehandle hal-hal sulit yang bisa dihandle laki-laki dong.
Dimana dikatakan kalau jadi guru cewek di sekolah SMA Bukit Duri ini enak. Karena ya bakal direspek sama cowok-cowok. Terus si Edwin nanya lagi, bagaimana dengan cewek-cewek? Si Budiana ini bilang kalau misalnya ya cewek bakal ngikutin cowok. Ditanggepin lagi sama si Edwin. Terus dia bilang, berarti secara tidak langsung Anda tidak mengakui emansipasi wanita. Nah, ditanggepin lagi sama Budiana. Dia bilang, ya cewek ngikutin yang cowok itu yang buruk-buruknya aja. Tapi dengan jeniusnya seorang Joko Anwar mematahkan dialog yang disetup di awal mengenai emansipasi wanita tersebut. Dengan cara apa? Jadi ada satu scene, spoiler alert, Jeffrey yang minta tolong karena dia udah dikunci sama si Edwin. Dia minta tolong karena teman-temannya udah kabur semua, tinggal sisa Doti yang ngeliatin dia. Jadi si Doti ini adalah satu cewek di sekolahnya dia yang selalu ngikutin si Jeffrey. Bahkan ketika Jeffrey dikeluarkan dari sekolah, dia ada orang pertama kalau kalian ingat yang keluar kelas. Di tahap tersebut perkataan Budiana benar. Karena dia cuma ngikutin si Jeffrey aja. Yang emang ngaco aja, yang buruk-buruknya doang kan. Tapi di bagian akhir ketika Jeffrey minta tolong, pada akhirnya dia ninggalin si Jeffrey juga. Free will-nya bekerja di situ dan otomatis membatalkan statement Bu Guru Diana di awal film. Sebuah simbolisasi yang menurutku bagus banget. Lagi-lagi simbolisasinya bagus, tapi secara realita apakah hal ini, cerita ini akan terjadi? Ya lagi-lagi mungkin aja, tapi hampir tidak mungkin terjadi gitu. Nggak terpikirkan oleh logika cerita-cerita seperti ini gitu. Nggak make sense. Pada kenyataannya nggak mungkin ada bu guru seceria itu di sekolah sekacau SMA Bukit Duri gitu. Itu baru satu dari banyaknya adegan-adegan yang kebetulan dan nggak realistis semua gitu. Terutama di bagian pertengahan ke akhir ya. Wah itu banyak banget gitu. Mulai dari yang ketika Edwin lagi bersama 3 orang, ya pas banget gitu di sekolah nggak ada siapa-siapa. Pas banget kerusuhan terjadi gitu. Pas banget 2 security kabur, dan kaburnya pun actingnya juga jelek banget, kayak settingan banget gitu. Lu bayangin 2 security lagi di dalam sebuah ruangan lagi nonton TV, tiba-tiba TV-nya keganti di channelnya kan ke pembawa acara berita gitu ya. Terus pembawa acara beritanya ngomong kayak terjadi kerusuhan. Kata kerusuhan aja belum selesai tuh ada satu security langsung ngomong kayak, wah gue harus pulang, jadi anak gue lagi di rumah. Kayak ngerti gak sih, kondisinya itu sangat-sangat tidak realistis. Kan kalau misalnya ada pembawa acara berita kayak langsung kayak mungkin dengerin dulu, pahami dulu konteksnya, kayak wah ini ngomong dulu gitu sama temennya, baru lah ngomong oke, kayaknya gue harus pulang deh gitu kan. Baru pulang ke rumah, anak gue ngomong, ngerti gak sih, nggak langsung kayak baru TV muncul langsung ngomong, wah anak gue di rumah nih, gue harus pulang. Please, телевизор! Как там сели звука? Meskipun itu scene cuma beberapa detik doang ya, tapi ya lagi-lagi itu mengurangi rasa realita dari filmnya yang harusnya ya membuat kita tegang kan. Harusnya kita ngelihat kerusuhan ditonton sama security terus kabur, terus kita tahu kan, wah si Edwin sama 3 orang tuh lagi di sekolah, cuman mereka berempat doang gitu. Terus si Jeffrey bakal ke tempat mereka, kita harusnya panik gitu, kita harusnya ikut tegang. Tapi di situ gue nggak tegang sama sekali. Kenapa? Karena tolol gitu, karena settingan gue kayak palsu banget gitu. Atau pas si Edwin dan 3 orang lainnya kekepung di gudang, itu kerasa banget, diputar-putar, dilama-lamain, di-dragging banget. Makanya literally dari pertengahan sampai akhir itu bener-bener plotnya si Edwin kekepung di gudang. Udah, begitu doang. Dan kenapa bisa selama itu? Nah, ini dia. Penulisannya lagi-lagi kayak apa ya, dibuat nggak masuk akal juga gitu loh. Si Edwin nggak bisa cari jalan keluar, si Jeffrey pun nggak bisa cari jalan masuk. Dan di akhir tiba-tiba aja nih, kebetulan banget nih, tiba-tiba si temennya Jeffrey baru ingat, oh iya gue baru ingat, gue lupa tadi, harusnya kan kita bisa pakai las yang dari praktikum tuh buat ngebongkar pintunya nih, buat masuk ke pintu. Ya lagi-lagi masuk akal nih kalau misalnya lu kelupaan karena panik atau stres atau apa gitu ya, masuk akal, tapi kemungkinan itu dikit gitu. Penulisannya kayak terlalu ya diada-adain aja, plot instan aja. Begitu juga dengan timnya si Edwin yang dari awal nggak ketemu jalan keluar, panik-panik, stres, banting-banting pintu, di akhir tiba-tiba aja ketemu, weh ada ventilasi udara nih, baru keluar, kenapa nggak dari awal gitu loh. Gue kasih contoh film yang secara penulisan tuh keren banget padahal kompleks itu. Misalnya kayak The Silence of the Lambs. Ya lu bayangin si Hannibal Lecter bisa keluar dengan cara yang nggak masuk akal, dia pakai kulit kepala security ditaruh di mukanya. Itu gue udah gak kepikiran lagi gitu ada plot hole atau plot-plot yang mengganggu, yang kebetulan ini, kebetulan itu, nggak ada begitu-begitu. Kayak yaudah bener-bener, oh iya ini bisa kejadian banget man. Di dunia itu emang sepinter itu sih Hannibal Lecter. Itu penulisannya genius. Atau misalnya ada satu film yang gara-gara nonton film ini tuh gue keinget film ini ya. Filmnya Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Ini film pertama dia. Ya menurut gue ini mirip juga gitu. Set lokasi di satu tempat doang mayoritas, di sebuah gudang gitu. Tapi tensi yang ada di filmnya Reservoir Dogs itu kenapa bisa
kerasa tegang mampus. Karena nggak ada celah lagi untuk mikir ini settingan gitu, penulisan yang dibuat-buat, nggak ada itu. Bener-bener penulisannya Tarantino genius banget. Tapi jangan salah ya, bukan artinya gue bilang film Pengepungan di Bukit Duri ini lazy writing. Karena Bang Jokan menurut gue pasti punya kapasitas untuk bikin yang lebih realis lagi. Tapi karena unsur surrealis tadi nih yang berbentrokan dengan realitanya. Kayak misalnya tiba-tiba aja sinyalnya nggak ada gitu, sinyalnya nggak ada. Terus di akhir sinyalnya baru nyala lagi. Untuk apa? Untuk ngebongkar plot twistnya. Yang sekali lagi spoiler alert, ternyata Jeffrey adalah keponakan Edwin. Itu kan kenapa nggak bisa dilihat dari awal, karena sinyal kan. Dan sinyal ini menurutku ya lagi-lagi penulisan plot yang instan aja gitu. Pas banget lagi ketika sinyal lo kebuka terus kebongkar nih plot twist di akhir. Pas banget nih masyarakat nih, rombongan masyarakat masuk rame-rame gitu berbarengan. Dan memang lagi kerusuhan, tapi pas banget nih mereka masuk ke SMA Bukit Duri untuk menjara semuanya gitu. Di tengah-tengah itu si Edwin dengan dramanya itu kan dia buka HP nangis gitu kan. Wah ternyata keponakan gue si ini gitu. Kebetulan lagi si Edwin berhasil kabur dari gerombolan masyarakat tersebut. Kebetulan lagi ada yang nyelamatin dia, ada mobil yang tiba-tiba pas banget tuh datang di depan pintu gerbang sekolah. Kebetulan lagi tuh yang nyelamatin dia, yang nyetir mobilnya tersebut itu adalah temennya di masa lalu. Dan kebetulan lagi ada anak kecil yang nyelamatin seorang anak Cina yang di awal disekat sama gengnya si Jeffrey gitu di sebuah gudang. Dan akhirnya si anak ini di tengah-tengah semuanya mati dia bisa selamat gitu karena anak kecil. Kebetulan lagi kan. Tapi ingat, di sini gue bukan bahas masalah perspektif kebetulan dari ranah lazy writing, bukan lazy writing, tapi masalah surrealisnya ini kerasa sangat-sangat surreal dan sengaja sekali dibuat sama Bang Joko Anwar seperti ini. Untuk apa? Untuk menekankan ide yang begitu abstrak, yang begitu liar dalam hatinya Bang Joko Anwar, yang dimana ya ini representasi dari harapan loh. Ini simbol harapan yang pengen dijabarkan sama Bang Joko Anwar dengan cara ya udah anak Cina yang di awal disekap malah dia yang selamat, yang lain pada mati gitu. Makanya setelah gue nonton film ini tuh gue memang langsung mikir kayak wah, Bang Joko kan sedang bersenang-senang di film ini, bermain-main dengan ide gilanya yang super duper absurd dan memang gak logis juga. Semua kejadian absurd yang kebetulan-kebetulan ini dibuat untuk mempertajam pesan sosial yang pengen disampaikan sama Bang Joko Anwar. Seorang anak yang dikira baik gitu, berbakat dalam gambar seperti Edwin. Terus ketika lagi di MRT ada nenek-nenek atau ibu-ibu yang berdiri di depan dia mempersilakan ibu-ibu duduk gitu. Dia yang berdiri, sopan sekali, dan dia pikir ya ini keluarga gua nih, ini keponakan gua bos. Tapi Anda salah, kata Bang Joko itu. Malah anak yang terlihat sangat biadab yang dikonfrontasi secara berlebihan sama si Edwin, alih-alih dia merangkul dan ngomong, It's not your fault. bayangkan kalau misal memang itu yang dilakukan sama si Edwin, dia peluk si Jeffrey, dia bilang ini bukan salah kamu gitu, filmnya nggak akan berakhir seperti ini. Menurut gue akan jadi happy ending, bukan bad ending seperti film ini. Ya lu bayangin aja ngomong it's not your fault seperti Robin Williams mengatakan itu kepada Matt Damon di film Good Will Hunting, tapi alih-alih sembuh seperti Matt Damon, Jeffrey malah berakhir seperti Joker di tahun 2019. Nggak ada yang peduli sama dia, dia cuma sakit, dia cuma sakit mental gitu, dia cuma butuh disayang, butuh ada orang yang sayang, tapi nggak ada yang sayang sama dia. Ketika kepala sekolah berusaha menjaga dia tetap di sekolah tersebut, guru-guru yang lain dari dulu selalu menjaga dia di situ, tapi karena si Edwin dia bisa keluar dari sekolah, terpaksa dikeluarkan. Salah siapa? Edwin. Aku cuma bilang harusnya kamu dari awal gak usah ngeladenin dia. Sama kayak guru yang lain, takut sama murid sendiri. Ini kan sebuah ironi ya, yang harusnya bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Sebuah ironi yang lagi-lagi nggak logis sama sekali gitu. Kalau misal kita berpikir secara realita, nggak mungkin Jeffrey melakukan hal segila itu dengan ngebakar bapak temennya yang sebenarnya juga nggak ada hubungannya sama semua ini. Kebetulan aja si bapak ada di situ kan. Nggak make sense, nggak ada urgensi apapun, kita bisa tegang. Jadi kalau kita menikmati film ini sebagai film yang realistis, menurut gue kalian akan kecewa sih. Karena nggak se-emosional itu secara realita. Tapi memang Bang Jo kan gue rasa bermain-main dengan hiperbola, bermain-main dengan ide untuk menunjukkan kalau ya lu oke, sekarang kita begini kondisinya ya, DPR kita kayak begini, pemerintah kita kayak begini, ya sekarang guru-guru kayak begini, polisi kayak begini. Inilah hasilnya nih, ini film hasilnya gitu loh. Ya masalahnya cuma satu lagi. Emosi yang gue rasakan di film ini kurang tersampaikan, kurang ke-deliver ke penonton. Gue gak tahu buat kalian semua, ya lagi-lagi gue yakin akan ada banyak yang langsung ngomong-ngomong sama gue. Karena gue ngerti lah kalau udah ada nama Joko Anwar tuh semua pasti FOMO. Pasti orang Indonesia baik FOMO, kayak Nolan aja, Christopher Nolan sama gitu.
filmnya banyak yang bagus, Dewa gitu. Tapi kalau misalnya ada film yang sebenarnya nggak sebagus itu, tapi orang tetap aja kayak, lu aja nggak ngerti tolol, ini filmnya kayak begini, ini sebenarnya punya plot kayak begini, ini sebenarnya punya teori begini, lu aja berarti bego, lu goblok. Itu orang Indonesia kayak begitu. Ya makanya film Bang Jokan ya, keuntungannya dia ya mau kayak bagaimanapun pasti semuanya akan mendukung filmnya dia. Padahal nggak mengerti. Gue yakin pasti banyak yang mengerti, kayak misalnya Bang Ferry Irwandi waktu itu kan bareng sama gue tuh di screening, ada dia juga gitu. Dia bilang ini adalah film Indonesia terbaik sepanjang masa setelah apa gitu, gue lupa. Tapi ya gue nggak setuju sama pendapatnya Bang Ferry, dan menurut gue normal, semua orang bebas berpendapat kok. Apalagi Bang Ferry ya, gue nggak ada apa-apanya dibandingkan Bang Ferry gitu. Dia jauh lebih pinter masalah film, dia udah lebih berpengalaman dan sebagainya ya lagi-lagi semua orang punya berpendapat dan gue menghargai itu. Tapi kan masalahnya, faktanya ada banyak orang yang gue yakin nggak ngerti sama film ini, cuman ngerti kayak wah ini brutal, ini sadis, ini actionnya keren. Lu kalau mau action nonton The Raid anjing. Lu kalau mau darah-darahan nonton filmnya Kimo Stambul, nonton filmnya Timo Cahyanto. Lebih sadis, lebih brutal, lebih puas lu. Bukan itu kekuatan utama film Bang Joko Anwar. Termasuk ini action thriller, tapi bukan brutal sadisnya yang menjadi daya tarik dari film ini, bukan. Jadi kalau misalnya ada orang yang ditanya, ini film bagus banget 9/10, 10/10. Kenapa? Karena brutal. Goblok, nggak ngerti apa-apa berarti. Oke, final score dari gua untuk film Pengepungan di Bukit Duri adalah 7,5 alias mediocre. Ya, sayang sekali belum bisa gue taruh di 8 di cakep ya. Menurut gue ini di bawah Siksa Kubur. Menurut gue Siksa Kubur tetap film terbaiknya Bang Joko Anwar, karena memang ini kerasa setengah-setengah. Kalau Siksa Kubur ya benar-benar surrealis aja gitu. Ya benar-benar kita udah mau mikir apa aja bebas lah gitu. Kalau di sini ada bantahan dari realita.